Hai guys, gue kayak udah mulai agak sedikit nyaman nih dengan setting ini. Biasanya kan ngeliat gue dari sebelah situ, tapi dari sebelah sini kayak enak jadi mejanya, jadi gue bisa naruh sesuatu di sini. Dan ini ada hubungannya sama list yang akan gue taruh di penghujung tahun ini sebelum kita mulai welcome back to the sneakers. Wow, nggak berasa. Kayak tahun ini salah satu tahun yang hampir sama kayak tahun lalu. Nggak berasa ya, tahu-tahu udah mau 2022 aja. Dan video ini memang sengaja gue taruh di hari terakhir di tahun 2021 karena kita mau ngebahas tentang my personal best selection ya untuk tahun 2021 ini. Ini personal, jadi artinya kalau personal mungkin pilihan gue itu tidak sama dengan kalian, mungkin pilihan gue itu tidak sama dengan apa yang populer yang ada di luar sana, karena ini personal. Jadi ini bener-bener kayak pilihan yang memang gue suka despite of the hype, dan beberapa memang hype despite dari desainnya, dari apa yang bener-bener kayak sepatu-sepatu atau desain-desain yang menurut gue nih oke banget. Dan beberapa dari sepatu ini tuh gue sampai kepikiran berapa hari sehingga gue nyari untuk ngedapetin yang gitu-gitu sih ya. So kita mulai aja. Oke guys, kita mulai aja dulu dengan Best Cop 2021 ya. Best Cop 2021 ini adalah sepatu yang gue cop di 2021 ini, bener-bener gue beli dan tanpa ada hype, tanpa ada apapun. Gue bener-bener suka desainnya dan kenyamanannya ternyata luar biasa banget ya. Best Cop 2021 adalah ini dia sepatunya ya. Best Cop 2021 gue ini adalah Nike ACG Air Nasu 2 ya, sepatu yang gue beli khusus memang untuk golf karena gue nggak suka bentuk-bentuk sepatu golf yang ada sekarang. Ini bergerigi, ini ACG All Condition Gear yang bisa dipakai di outdoor gitu ya, dan ini simply udah gue beat abis-abisan ya. Teman-teman bisa lihat tuh udah sobek-sobek sininya ya, desainnya oke banget. Oke, teman-teman bisa lihat ini harga 1,8 jutaan, gue udah beli di Atmos, dan ini nyamannya gila-gilaan ya. Sepatu yang menurut gue ini sayang banget jika dilewatkan, dan bener aja gue memang pengen double up sepatu ini. Jadi memang gue tuh pengen beli satu lagi sekarang sama persis buat gue pakai casual, jadi di luar main golf, karena ini udah kotor banget ya. Gue udah bersihin sendiri tapi gue gagal terus untuk bersihin bener-bener deep ya, karena emang udah kotor banget sih ya. Ini nyaman banget, one of the most comfortable shoe, dan tidak pernah menyesal untuk gue beli di tahun 2021 ini. Air Nasu ACG Air Nasu 2, keren banget, very recommended, size-nya udah pada habis. Selanjutnya ya adalah best general release. Jadi general release di brand-brand itu kan banyak banget di luar sana yang release ya, yang non hype, yang dijual apa adanya. Dan ada salah satu yang benar-benar sering banget gue pakai, menangkap mata gue dari pertama gue lihat fotonya, dan itu apalagi kalau bukan ini dia sepatunya. Ini adalah New Balance 550 ya, specifically di warna ini shadow. Ini sepatu yang di toko masih banyak banget sitting, orang nggak banyak yang mungkin suka sama warna ini, tapi gue suka banget. Gue suka gimana retro silhouette ini ya. Ini sepatu yang dihadirkan atau pertama kali dimunculkan sekitar tahun 85 ya. Entah kenapa ya, pattern cutting ini tuh terlihat sangat futuristik, sangat modern, dan sangat basket banget. Even though gue bukan anak basket, tapi gue suka aja maksudnya bentukannya ya, sangat amat oke banget gitu. Dan ini gue lupa harganya berapa sih ya, gue beli di New Balance Indonesia sampai sekarang masih ada sekitar 1,6 juta kalau nggak salah, 1,599 kalau nggak salah. Banyak sekali warna yang keluar. Di warnanya ada yang navy, ada yang all white. Yang all white juga keren, gue juga punya. Kemudian ada yang kolaborasi juga dengan Aimé Leon di berbagai warna, tapi entah kenapa pilihan gue jatuh kepada si warna shadow ini ya. Dan quality build-nya oke banget buat harga sepatu sekitar segini ya. One of the best general release tahun ini, New Balance 550. Kita masuk ke sepatu lokal, dan ya gue menerima sangat amat banyak sekali sepatu lokal pada tahun ini ya, karena gue nggak tahu, mungkin tahun ini tahun yang produktif sekali untuk brand lokal, tapi ada satu yang menangkap mata gue dan gue mengakui keren dan nyaman dipakai ketika tahun ini sudah mau berakhir ya, dan itu adalah Rise. Gue sempat review sepatu ini di beberapa video sebelumnya. Rise ini dia vulcanizing, tapi menurut gue dia keren banget siluetnya ya. Temen-temen lihat ini kotor, udah gue pakai ya, dan baru-baru aja mereka ngeluarin ini adalah sepatu yang
sekarang mempunyai bahan yang berbeda, yaitu suede leather. Ini tingkat kenyamanannya itu melebihi yang sebelumnya. Entah kenapa gue ngerasa insole lebih nyaman, dan mungkin karena uppernya juga yang leather suede, jadi di dalam sini ya itu nggak lecet, nggak bikin sakit kayak yang versi kanvas. Dan ini keren banget. Silhouette, begitu gue nge-posting ini, banyak sekali yang DM gue ini sepatu apa, termasuk teman-teman gue yang berkecimpung di dunia persepatuan, dan itu adalah tandanya bahwa ini adalah silhouette yang catching the eyes, di Neckbreaker Rise ya, sebuah sepatu lokal yang gue suka banget sekarang dan sudah gue pakai pun berkali-kali. Kalau teman-teman udah follow Instagram gue, best new local shoe Rise. Oke, dan berikutnya adalah the best local collaboration ya. Sepatu lokal banyak sekali meluncurkan kolaborasi, dan yang paling menangkap mata gue karena kolaboratornya justru gue suka banget, dari yang initial brandnya sampai si kolaboratornya. Ini personal favorite gue. Again, ini personal, mungkin gak cocok sama selera kalian, tapi ini adalah personal selera gue. Dan yang berikutnya untuk the best local collab adalah, oke, lalu apa yang menjadi collab lokal pilihan gue di 2021 ini? Tadi bisa gue syuting di situ, tapi ternyata sepatu tidak ada di sini, jadi gue mesti ngambil ke bawah dulu. Dan inilah dia pilihan gue, personal favorite gue, Kompas yang berkolaborasi dengan 347. Oke guys, jadi ini satu kolaborasi yang unik sekali, di mana Kompas mengeluarkan 25 siluet atau 25 jenis desain untuk 25 tahunnya 347. Tapi spesifik yang ini gue suka banget, dimana mereka ngasih gamsol ya, terus ada logo 347 nya di bagian depan. Oke, kayak sini sebenarnya kayak gue gak tahu kenapa 3/47, apakah itu di dalam desain 347 atau enggak, atau hanya ditaruh di sini oleh Kompas, gue juga nggak tahu. Perpaduan warnanya pas aja, silver insole, hitam putih, gum, ada pink, ada birunya. Dan gue suka gimana si Kompas itu berani banget ngasih beginian tag yang nggak jelas manfaatnya ini, tapi itu juga pernah dilakukan di sepatu-sepatu lain. Jadi menurut gue nggak masalah sih digunting atau enggak, dibiarin atau enggak, gue biarin aja. Ini emang kotor, gue biarin aja. Mungkin ini adalah menjadi salah satu dari part of the design language dari mereka ya. Dan ya udah, itu keren aja sih menurut gue. Nyebrang berani dan bodo amatan gitu ya, cuek aja. Dan banyak sekali yang suka banget sama sepatu ini, dan of course instantly sold out gitu guys. Gue pakai di US 8 sepatu ini, one of my favorite local collaboration, dan adanya juga di silhouette yang gue suka dari Kompas, yaitu silhouette retrograde ya. My favorite local collaboration di 2021 ini, Kompas yang berkolaborasi dengan 347. Banyak juga yang tanya sama gue, best Jordan shoe menurut Kali Teoji apa best Jordan shoe menurut gue ya. Kebetulan gue nggak punya barangnya, tapi ini waktu gue review sepatunya banyak yang bilang, nggak mungkin, sepatu Jordan silhouette kan udah ada, kemana bisa jadi shoe of the year. Tapi nyatanya Complex Media, salah satu media pop culture terbesar di dunia, of course, menobatkan sepatu ini menjadi sepatu terbaik di 2021, apalagi kalau bukan Air Jordan 3 yang berkolaborasi dengan Amamani Air ya, raised by women's. Nah itu gila sih, itu simply one of the best Jordan 3 menurut gue. Leathernya bagus, satin inline-nya bagus, kemudian banyak gimmick-gimmick keren yang ada di sepatunya. Jadi emang gila aja gitu ya. Gue nggak bisa kasih ke kalian fisiknya, tapi memang itu salah satu yang terbaik sih menurut gue ya, Air Jordan 3 sama Manier, the best. Oke, lalu kalau menurut gue sendiri, kolaborasi terbaik di tahun ini itu apa? Yang menurut gue personal best, sepatu kolaborasi yang paling sering mungkin gue pakai di tahun ini, dan baru saja diluncurkan juga di tahun 2021, dan gue bener nggak bisa tidur waktu mikirin sepatu ini. Jadi kayak dia udah mau rilis, gue takut kelewatan dapat atau enggak ya. Fortunately gue dikirimin untuk di review sepatunya, dan yang gue maksud di sini adalah ini terganteng, men. Ngaco sih ya, gila. Converse yang berkolaborasi dengan Kim Jones. Kim Jones sendiri adalah head menswear designer dari Dior, dan dia berkolaborasi dengan Converse ya, ngasih foxing yang tebal di sini di midsole, dan tebal di Chuck Taylor 70s, ada plastic partnya, matte finish, kemudian terlihat jadinya ini juga jadi lebih ribet ya talinya. Dan gue suka aja gimana sepatu ini tuh bisa jadi fashionable yet cool, slick. Kim Jones Converse ini salah satu yang sering banget gue pakai di tahun ini ya, dan gue sangat amat puas memiliki sepatu ini. Dan ya, buat teman-teman yang berhasil memilikinya, ini warna hitam nih, rilis di April 2021, sekarang keluar lagi. Memang warnanya navy dan warnanya apa namanya, broken white kalau nggak salah ya, pale gitu. Tapi itu bukan kolaborasi, yang kolaborasi di tangnya itu tulisan Kim Jones. Dan inilah dia my personal favorite collaboration of 2021 Converse
Kim Jones. Oke, dan itu kayaknya yang bisa gue kasih ke kalian personal best gue. Adapun beberapa honorable mention ya yang harus gue sebutkan juga, karena personally gue suka banget desainnya, gue suka banget sepatunya, tapi gue kayak kalau naruh 2 tuh wah kayaknya kurang. Tapi gue mau juga ngasih honorable mention ke salah satu sepatu yang gue juga suka sebenarnya. One of the best local collaboration ini adalah Regio, sebuah local brand ya fashion dengan Parabellum. Ini desainnya jujur gue nggak pernah menemukan yang seperti ini. A very comfortable shoe, tapi juga ringan, tapi juga nyeleneh, tapi keren banget ya. Ini SP Trax namanya, dan ini gokil sih. Ini salah satu buatan lokal yang menurut gue gokil, outside banget. Kalau ada mungkin a design of the year ya di lokal sepatu, mungkin dia akan menang kali, karena this is a totally new design. Ya, bener-bener yang gue nggak pernah lihat sebelumnya ya. I wish mereka ngeluarin ini di black denim gitu ya, atau mungkin kayak versi nylon or something gitu ya, yang lebih sepatu gitu, yang lebih hitam, yang lebih gue. Mungkin gue akan menjadikannya ini yang lebih baik, tapi ini pun juga keren banget sih menurut gue ya. Dan ini harga sekitar 1,8 juta ya, bisa dicek di Parabellum, kolaborasi antara Parabellum dan sebuah brand fashion lokal Regio. Gue juga suka ngomongin sandal di vlog ini ya, dan banyak banget yang sempat gue omongin. Ada sandal, ada Clogs, dan Clogs sekarang lagi zaman banget ya. Gimana Yeezy keluar dengan si foam runner ya, kemudian Yeezy juga keluar dengan Yeezy Slides, tapi yang paling catch my eyes kalau udah urusan slides atau mungkin Clogs bisa dibilang ya, sepatu bakiak apa ya, gue harus hands up sama yang ini. Nah, ini adalah Crocs ya, Crocs yang berkolaborasi dengan sebuah retailer atau brand asal Jepang, Beams. Ini keren banget, tactical, gimana gue nggak ngerti ini gimana harus gue merepresentasikannya, karena ini adalah Crocs yang terlihat seperti sepatu tapi juga bakiak, tapi juga Crocs gitu ya. This is simply keren aja, dan Crocs itu harus gue akui sebagai salah satu brand yang rise banget di tahun ini dengan sangat bagus. Selain New Balance, Crocs juga mencuat ya. Dia juga akan kolaborasi sama Salehi Bembury ya, yang itu juga menurut gue bentuknya nggak kalah gila dari Yeezy Foam Runner, karena Yeezy Foam Runner itu diklasifikasikan sebagai Clogs sama dengan ini gitu. Jadi kayak sendal karet tapi sepatu-ish gitu ya. Nggak tahu, tapi yang so far jadi favorit gue ya ini, yang Beams ini gue pakai banget sehari-hari. Ini udah kayak ya hampir menjadi setengah sendal buat gue, tapi bisa jadi sepatu juga karena bentuknya ini sendal sepatu kali ya. What is Clogs sih sebetulnya? Gue nggak tahu gitu ya. Dan ya ini dia Crocs yang berkolaborasi dengan Beams. So itu ya tadi semua yang bisa gue jabarkan dan sum up dan the bestnya personally menurut gue di 2021 ini. Menurut kalian gimana? Adakah yang cocok dengan kalian atau tidak? Kalau misalnya pun nggak cocok, ya mohon maaf lahir batin sebelumnya, karena ini adalah personalis gue ya, yang gue nggak mikir hype, gue nggak mikir apa, gue cuma mikir kembali ke diri gue sendiri. Ini yang paling oke sebenarnya juga ada sih yang pengen gue masukin best collaboration, yaitu Air Max 1 patah hitam, tapi gue belum pernah megang sepatunya dan gue juga nggak bisa bilang apa-apa sebelum gue ngeliat sendiri sepatunya. Tapi hopefully gue rasa kalau misalnya nanti gue bisa kedapatan sepatunya, gue megang, kayak itu akan jadi satu personal favorite gue juga. Sebenarnya banyak banget yang keren-keren di 2021, baik internasional maupun lokal ya, teman-teman yang udah gue ngirimin tapi nggak kesebut. It's not that sepatu lo jelek, sepatu teman-teman tuh gokil semua, keren-keren semua. Gue sangat senang sekali dimana brand-brand lokal tahun ini sangat berani sekali, despite dari semua yang terjadi pandemi ini ya, tapi karya-karya teman-teman di luar sana itu luar biasa banget, dan itu juga memotivasi gue untuk bisa berkarya juga di tahun depan. Bakal dapat tahun depan dari gue, teman-teman tungguin aja ya. Yang jelas gue akan sangat banyak mengeluarkan karya. Gue ingin membawa konten ini lebih dari sekedar review saja, tapi juga nyambungin semua yang pernah gue tahu, semua yang pernah gue serap dari pop culture ini lebih ke dalam perspektif gue sendiri. There will be vlogs, there will be more personal view on things gitu ya, dan therefore lo bisa lebih tahu kira-kira gue memandang semua pop culture ini seperti apa, dan akan gue tuangkan di konten di tahun depan gitu. Oke guys, thank you for being with me ya. 2016 sampai 2022 bukan waktu yang sebentar. Konsistensi untuk buat konten ini juga gila-gilaan sulitnya, tapi I'm here. Dan semoga kita bisa ketemu, dan semoga kita bisa sharing-sharing. Semoga semua di 2022 jauh lebih lancar daripada di tahun
2021 dan sebelum-sebelumnya. Wish you all the best. Ya, sukses terus teman-teman di tahun 2022. Ribet amat. Gitu aja. Gue Aditya Logi. Selamat tahun baru buat teman-teman semua. Have a great New Year. Habiskan bersama orang-orang tersayang dan terdekat kalian. Gitu aja. Let's have a great 2022 dan I'll see you on the next year. Sampai ketemu di episode selanjutnya dari The Sneakers. Bye guys.